Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Andika Dwi Irawan dari Lapas kelas 2A Cikarang. Oke, selanjutnya mulai diperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman memperkenalkan diri. Nama Nindra Ramadan dari Lapas kelas 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranggati Saputra dari Lapas Kelas 2B Arga Makmur. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Erik Mardiansyah, asal instansi Lapas kelas 2B Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ijal Mulyadi dari Lapas Narkotika kelas 2A Bandung. Oke, hari ini kita akan membahas overkapasitas. Ada yang bisa mendeskripsikan overkapasitas itu apa? Bandung. Overkapasitas di lapas adalah kondisi ketika jumlah penghuni lapas melebihi kapasitas huniannya. Ada yang bisa menambahkan? Overkapasitas yaitu suatu keadaan ketika jumlah narapidana yang ditahan melebihi jumlah kapasitas maksimal yang seharusnya dimiliki fasilitas tersebut. Hal ini bisa Mungkin overkapasitas juga bisa sebagai ketidaksesuaian jumlah kapasitas atau datang pada lembaga atau mendeskripsikan sebuah overkapasitas itu apa di lembaga pemasyarakatan? Overkapasitas lapas itu adalah suatu kondisi di mana jumlah narapidana itu melebihi dari jumlah kapasitas ruang kamar hunian yang ada di dalam lapas. Apa sih dampak dari overkapasitas jika terus-terusan didiamkan atau di- tidak ditindaklanjuti gitu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Akan menjawab apa penyebab overkapasitas lapas yang saya ketahui. Mungkin seperti untuk jumlah untuk jumlah lapas itu tidak sebanding. Mungkin juga kasih proses pendidikan kepada narapidana juga bisa kurang maksimal. Ada yang bisa menambahkan? penyebab terjadinya overkapasitas. Faktor utamanya antara lain yaitu angka kejahatan yang meningkat. Di overkapasitas ini juga bisa eh, disebabkan oleh beberapa hal seperti jumlah bangunan yang tidak sesuai dengan eh, narapidana yang ada, kemudian bisa disebabkan juga oleh undang-undang atau regulasi pemerintahan yang kurang ketat kepada kepada masyarakat seperti memberikan kriteria narapidana yang cocok untuk masuk kepada lembaga pemasyarakatan. Ada yang bisa menambahkan penyebab dari bisa terjadinya overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Beberapa faktor yang menyebabkan overkapasitas di lapas, diantaranya budaya hukum masyarakat yang masih bersifat punitif dan stigmatisasi terhadap mantan narapidana. Untuk mengatasi masalah overkapasitas di lapas, pemerintah dapat melakukan revitalisasi pemasyarakatan, regulasi undang-undang pemasyarakatan, dan penguatan kelembagaan. Di penyebab dan juga dampak-dampaknya, kita sebagai eh, calon pegawai negeri sipil eh, ada beberapa saran atau gimana gitu supaya hal tersebut bisa diselesaikan.
Ada yang bisa memberikan pendapat? Untuk mengatasi masalah overkapasitas di lapas, pemerintah dapat melakukan revitalisasi pemasyarakatan, regulasi undang-undang pemasyarakatan, dan penguatan kelembagaan. Mungkin menurut saya juga kita sebagai calon pegawai negeri sipil bisa di lembaga pemasyarakatan bisa membantu melalui pemberian pendidikan kepada narapidana-narapidana yang ada. Tentunya itu akan membuat narapidana tersebut eh, bisa berpikir ulang untuk melakukan kejahatannya ketika nanti bisa dilepaskan kembali dan terjun langsung kepada masyarakat. Ada kan? Penyebab dari overkapasitas dikarenakan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah kejahatan, tentu menyebabkan naiknya jumlah penghuni lapas. Sedangkan jumlah kapasitas lapas cenderung tidak meningkat, sejalan dengan peningkatan narapidana dan mengakibatkan kelebihan penghuni lapas. Upaya untuk mengurangi overkapasitas ialah dapat dilakukan dengan membangun sistem peradilan pemidanaan penjara yang menjadikan penjara sebagai solusi terakhir, sehingga yang dikedepankan adalah upaya untuk pemenjaraan di luar lapas seperti mendahulukan upaya musyawarah, kekeluargaan, atau upaya rehabilitasi lebih dahulu sehingga tidak langsung dipenjarakan. Menurut saya, overkapasitas di lembaga pemasyarakatan adalah isu yang baik untuk didiskusikan bersama dikarenakan ini adalah isu yang belum terselesaikan dari dulu hingga sekarang. Untuk itu, kita sebagai calon pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mengetahui dan memikirkan isu. Mungkin ada yang bisa berpendapat lagi atau bisa memberikan contoh upaya. Pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Untuk pembinaan kemandirian ini dapat memberikan ilmu kepada narapidana agar pada saat keluar nanti mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi resiko kriminalitas karena tidak ada pekerjaan. Dan juga Menurut saya juga agar narapidana itu memiliki efek jerak ketika nanti bebas, tentunya bisa diberikan peraturan yang ketat, memberikan kriteria pembebasan narapidana supaya ketika terjun di masyarakat tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Narapidana. Untuk mengatasi masalah overkapasitas di lapas, pemerintah dapat melakukan revitalisasi pemasyarakatan, regulasi undang-undang pemasyarakatan, dan penguatan kelembagaan. Kita sudah membahas cukup jauh isu mengenai overkapasitas ini. Tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa overkapasitas itu bisa dideskripsikan sebagai kelebihan populasi narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan keadaan blok atau ruangan yang tersedia itu kurang. Kemudian hal tersebut juga bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kurang sadarnya masyarakat dan juga tingkat kemiskinan itu bisa menjadi suatu penyebab terjadinya overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Tentunya pemerintah harusnya bisa memberikan peraturan-peraturan yang lebih ketat seperti
memberikan kriteria narapidana yang bisa masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.